Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam sehat dan salam SFT. Semangat fraternitas Bina. Kembali lagi dengan saya Ibu Epta Rehoran dalam bidang studi bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks eksposisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Apakah kamu pernah mendengar kata anekdot atau kata humor? Humor dan anekdot itu memiliki persamaan, tetapi ada perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kamu simak video pembelajaran berikut. Kita masuk ke bab 3, yaitu teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks anekdot secara energik dengan mengungkapkan pendapat yang membangun. Nah, anak-anak ibu, untuk mengenal sebuah teks anekdot, hal pertama yang harus kamu pahami adalah pengertian teks anekdot. Apakah kalian pernah membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyonan atau humor, tetapi menjurus kepada kritik? Nah, cerita tersebut adalah anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan berupa sindiran lucu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Namun, anekdot dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terdapat di masyarakat, atau bisa juga terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Nah, apa sebenarnya tujuan dari teks anekdot? Yang pertama, untuk menghibur pembaca teks anekdot. Yang kedua, menyampaikan pesan kritikan dengan bentuk yang berbeda, yaitu lelucon. 3, sarana menyampaikan pesan dengan lelucon. Kemudian ciri-ciri teks anekdot. Adapun ciri yang pertama, memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir. Yang kedua, bisa menceritakan manusia ataupun hewan. 3, bisa juga cerita fakta atau cerita fiksi. 4, menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. 5, terdapat tujuan pesan berupa kritikan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis teks anekdot. Jenis teks anekdot dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah berdasarkan sifat peristiwa, yaitu anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Yang kedua berdasarkan tokohnya, yaitu anekdot tokoh terkenal non-fiksi, anekdot tokoh terkenal fiksi, anekdot supi, dan anekdot binatang. Yang ketiga adalah berdasarkan tujuan, yaitu anekdot kritik, anekdot nasihat, dan anekdot hiburan. Nah, berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis dari teks anekdot tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan sifat peristiwa, yaitu anekdot non-fiksi.
Anekdot non-fiksi yaitu teks yang berisikan tentang peristiwa atau kejadian nyata antara tokoh dengan latar belakang yang sebenarnya. Biasanya, teks anekdot ini berdasarkan kejadian sehari-hari atau pengalaman hidup penulis tersebut. Yang kedua adalah anekdot fiksi. Anekdot fiksi yaitu teks anekdot yang berisikan tentang kisah fiksi atau khayal. Dalam teks anekdot fiksi ini menggunakan tokoh rekaan dan latar rekaan. Tetapi kadang juga terdapat teks anekdot dengan tokoh yang asli, tetapi latar yang digunakan bersifat fiktif dan sebaliknya. Berikutnya yang kedua berdasarkan tokohnya. Yang pertama adalah anekdot tokoh terkenal non-fiksi. Anekdot tokoh non-fiksi yaitu teks yang dibuat dengan sumber dari kisah nyata dengan tokoh-tokoh terkenal. Anekdot ini biasanya diceritakan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan atau orang lain yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Yang kedua adalah anekdot tokoh terkenal fiksi. Anekdot tokoh fiksi yaitu anekdot yang menceritakan tentang tokoh terkenal yang merupakan rekaan dari pengarangnya. Tokoh yang ada di dalam cerita ini bisa diambil dari tokoh film atau tokoh survei. Yang ketiga, anekdot sufi. Anekdot sufi yaitu anekdot yang berisi tentang kisah-kisah sufi atau tokoh agama. Anekdot sufi menceritakan tentang pengalaman sehari-hari dari seorang sufi. Sedangkan sufi yang diceritakan dalam teks anekdot ini bersifat non-fiksi, bisa juga berupa fiksi. Yang keempat adalah anekdot binatang. Anekdot binatang yaitu teks yang berisikan dari cerita dengan menggunakan tokoh seekor binatang. Tetapi anekdot ini mengumpamakan binatang sama seperti layaknya manusia. Dalam hal ini, binatang bisa berbicara serta berpikir seperti layaknya manusia. Anekdot ini sering dipergunakan untuk menceritakan tentang nilai-nilai dalam kehidupan. Tetapi anekdot ini juga berisi tentang mengkritik seseorang. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan tujuannya. Yang pertama, anekdot kritik. Anekdot kritik adalah anekdot yang bertujuan untuk mengkritik. Anekdot kritik digunakan untuk mengkritik pemerintah suatu negara. Kritik dapat juga ditujukan kepada siapapun. Yang kedua, anekdot nasihat. Anekdot nasihat adalah anekdot yang bertujuan untuk menasihati. Dalam anekdot nasihat terkandung nilai-nilai kehidupan. Berikutnya adalah anekdot hiburan. Anekdot hiburan adalah anekdot yang bertujuan untuk menghibur orang lain. Anekdot hiburan sering digunakan untuk sekedar berkelakar. Anekdot hiburan juga digunakan untuk menjalin keakraban antara pembicara dan pendengar. Nah, anak-anak Ibu, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, anak-anakku sudah mengerti apa itu pengertian anekdot, tujuan anekdot, ciri-ciri teks anekdot, dan jenis-jenis teks anekdot. Nah, untuk lebih memahami mengenai teks anekdot, silahkan kamu kerjakan tugas
yang sudah Ibu siapkan di kolom classroom dan tugasnya Ibu cantumkan di media ini. Kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku paham apa itu anekdot. Nah, dari yang Ibu sampaikan, nilai karakter apa yang bisa kamu dapatkan? Nah, silahkan kamu jawab pertanyaan ini di komentar YouTube di bawah ini. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan.